Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, jadi sesuai jadwal nih Pak, kebetulan saya akan melakukan supervisi akademik Oke. dengan Pak Ahmad nih, Pak Haji Iya, Pak. Ahmad. Kira-kira sudah siap Pak Haji? Insya Allah siap, Pak. Oke, sudah siap. Nah, coachingnya siapa diajak nih Pak? Pak Oh, kuncinya ini Pak Swirta, Pak Pak. Made Swirta. Pak Iya, Mahasiswa. sama Oke, saya Pak Kepala Baik. Sekolah. oke, siap-siap. Untuk itu, jadi saya akan tanya nih dulu ya beberapa sebelum pelaksanaan Hmm. supervisi. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Oh ya, saya ini kompetensi dalam melakukan coaching, Pak. Nah, Oke, karena saya kira agak kurang, Pak, gitu. oke. Kira-kira di bagian mana nih nanti yang Bapak ingin saya yang mengamati? Oke, terutama itu eh, mendengar aktif, Pak. Kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching, Pak. Oke, memberdayakan coaching. Oke, bagaimana nih penilaian menurut Bapak sendiri ini terhadap apa yang akan Bapak kembangkan? Oke. Penilaian mungkin yang sudah seperti yang dilakukan itu pakai rubrik penilaian, Pak. Oke, jadi Pak Ahmad juga sudah ngecek juga ya rubriknya Ya, ya. sudah lihat, Pak. Oke, lagi sebentar saya akan lihat. Oke, dalam supervisi nanti, jadi saya akan selaku Kepse akan mencatat poin-poin penting sesuai dari yang Pak Ahmad inginkan nih, yang butuh bantuan saya untuk mengamati ya. Dan setelah kegiatan supervisi ini, setelah Pak Ahmad selesai mengcoaching, baru kita akan ngobrol lebih banyak lagi Pak Ahmad. Sudah siap Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, siap, Pak. silakan Pak. Waktu saya berikan kepada Pak Ahmad. Oke, selamat malam, Pak Swirta. Selamat malam Pak Haji, gimana Gimana kabarnya? kabar? Ya, baik, Pak. Oh ya, kemarin ada nelpon saya, Pak. Ya, kebetulan saya itu sedang ada tamu, Pak. Apa ada Oh, yang mau dibicarakan gitu, Pak? iya nih Pak Haji, sudah berkali-kali dihubungi, kesibukan Pak Ahmad sudah memang sih terlalu banyak. Ya. Namun sangat luar biasa hari ini, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Gini Pak Haji, ya, Pak. Gimana, Pak? sebenarnya saya seorang paparasi ini dari dulu ngintip-ngintip Wah, sosmednya Pak Haji nih. oh gitu. Bagaimana Pak Haji memperlihatkan penggunaan alat-alat digital yang diunggah di sosmednya itu. Nah, dari Iya. sana saya mempunyai inspirasi, saya harus bertemu sama Pak Haji nih untuk nanti Oh, konsultasi bagaimana saya akan melaksanakan juga seperti Pak Haji di sekolah saya gitu. oh gitu. Berarti Bapak pengen juga ingin melakukan literasi digital gitu, Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi harapan saya ingin mengikuti program Pak Haji untuk saya bisa merancang program literasi digital di kelas yang saya ampu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, literasi digital seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, ini menurut pandangan saya di awal bahwa literasi digital itu pemanfaatan sarana-prasarana digital, salah satunya handphone. Mungkin itu gambaran utama saya dulu melihat Hmm. juga anak-anak saya di kelas yang saya ampu itu rata-rata semua sudah mempunyai handphone. Saya ingin memberdayakan dan mengontrol agar handphone yang dimiliki itu terarah dengan baik, Pak Haji. Oke. Jadi kata kuncinya di sekolah Bapak ini punya handphone, Pak ya? Nah, Iya, ya. benar sekali. Sejauh mana persiapan Pak Swirta untuk melakukan literasi digital di sekolah Bapak? Kalau persiapan, saya punya pemikiran sendiri sih. Hmm. Nanti pada saat mencari sumber-sumber belajar menggunakan HP itu pun Hmm. sudah pernah saya lakukan, cuman belum begitu terarah, Pak Haji. Oh gitu. Jadi Bapak udah pernah ya. Sumber belajar seperti apa aja Pak yang didapat selama ini di sekolah Bapak? Kalau sumber belajar
yang biasa ada buku-buku di perpustakaan, namun saya lihat tidak begitu baik mereka membaca, sedangkan kebanyakan menurut keterangan bapak ibunya di rumah main HP terus, dan saya punya kepikiran ke sana agar mereka terarah dengan baik. Bagaimana saya berpikiran untuk membuat rancangan program untuk bisa memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran. Oh gitu, bagus Pak itu idenya. Jadi Bapak mau bikin pembelajaran dengan HP, gitu. Nah, kesiapan anak-anak bagaimana Pak? HP-nya, apakah semua siswa sudah mempunyai HP sendiri atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Setelah dicek, terutama pada grup WA yang saya buat, mereka rata-rata sudah menggunakan HP sendiri, Pak Haji. Mereka menggunakan HP sendiri, sudah diberikan keleluasaan menggunakan HP sendiri oleh orang tuanya. Oke, berarti untuk kesiapan HP sudah mantap gitu Pak ya. Nah, iya, terus harap apa? Gambaran seperti apa pembelajaran literasi digital yang mau Bapak ingin? Harapan saya atau mungkin masih dalam pikiran saya sih Pak Haji, saya berkeinginan mengikuti Pak Haji itu membuat kelas dari kelas maya. Saya lihat Pak Haji pernah meng-share begitu, terus membuat media-media pembelajaran juga nanti biar diakses dengan HP-nya, termasuk nanti bagaimana mereka membuat lembar kerja juga dikerjakan dengan HP itu sendiri, termasuk pada saat melaksanakan evaluasi juga menggunakan HP, tidak lagi menulis-nulis di kertas, begitu sih tujuannya. Betul Pak. Mungkin selain hemat kertas juga gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, dukungan apa yang Bapak inginkan untuk melaksanakan hal tersebut? Kalau dukungan, saya masih kepikiran sih dari angan-angan, karena ini belum dilaksanakan dengan sistematis. Saya rancang akan meminta orang tua siswa, nanti saya panggil orang tua siswa untuk sama-sama mengontrol biar mereka nanti menggunakan HP secara terjadwal, tidak terlalu liar nanti di rumah, atau diberi kebebasan sebebas-bebasnya nanti bersama dengan orang tua. Mengikat anak tersebut melaksanakan jadwal secara terstruktur. Saya buatkan jadwal, dikasih juga orang tua, sehingga HP mereka akan manfaatkan dan dikontrol oleh orang tua di rumah dengan melihat jadwal tersebut. Termasuk juga minta dukungan kepada kepala sekolah, terutamanya nanti pada saat mereka tidak punya kuota HP atau kuota internet, mereka diizinkan meskipun dalam keadaan pandemi ke sekolah memanfaatkan WiFi itu. Oke, ini menarik Pak ya. Berarti kata kuncinya yang saya dapat ini orang tua dan sekolah itu harus mendukung Pak ya. Nah, benar. Saya tertarik dengan ini Pak, sekolah tadi Pak. Kan kalau seperti itu berarti sekolah harus menyiapkan apa? Nah, sejauh mana dukungan yang Bapak inginkan dari sekolah gitu Pak? Kalau misalnya ada anak, sekolah, misalnya ada anak yang tidak punya gitu Pak misalnya. Seperti apa Pak? Benar. Saya pun juga pernah kepikiran ke sana. Meskipun saat ini saya sudah melihat anak-anak itu sudah punya HP, kan belum tentu kita ke belakangnya, kita tidak tahu, kemungkinan digunakan oleh orang tua, mungkin dipinjam, kan kemungkinan mereka tidak punya alasan untuk tidak menggunakan HP kan gitu. Nah, saya juga meminta kepada kepala sekolah saya bahwa jika nanti mereka tidak memiliki HP atau mungkin HP-nya digunakan oleh orang tua, di sekolah ada peralatan laptop nih. Nah, nanti mungkin saya panggil dia biar kita kunci juga. Anak-anak ini tidak punya alasan tidak belajar karena tidak ada HP, nanti digunakan laptop di sekolah. Nah, karena laptop di sekolah itu sudah memenuhi barang 14 laptop unit ada. Nanti kira-kira dari jumlah 22 siswa tidak mungkin ya semuanya tidak pakai, nanti itu yang dipakai untuk mengatasi Pak Haji. Oke, berarti Bapak udah punya alternatif penyelesaian terhadap masalah yang akan mungkin ya. Itu bagus itu Pak. Jadi udah
Bapak udah memanfaatkan potensi atau aset yang ada di sekolah gitu Pak. Iya, Pak Nah, Haji. kemudian setelah semuanya sudah Bapak sampaikan, nah sekarang kapan kira-kira, atau gini pertanyaannya saya permudah, hal apa yang mau Bapak lakukan untuk mewujudkan kelas literasi digital itu Pak? Iya. Silakan. Mungkin di pikiran saya yang pertama membuat kesepakatan dalam pemanfaatannya, terutama dalam pengaturan jadwal-jadwal kegiatan, terus dalam pengiriman tugas, setelah pengiriman tugas-tugas melalui LKPD dalam waktu tertentu. Nah, paling tidak goal yang saya akan pikirkan membuat program 1 minggu 1 produk. Anak-anak itu saya akan beri keleluasaan mereka berkreasi dengan HP-nya, membuat produk secara bebas sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Paling tidak dalam 1 minggu memiliki 1 produk yang saya sebutkan, saya rancang Sami Sapro namanya. 1 minggu 1 produk. Sami Sapro. 1 minggu 1 produk. Bentuk produk seperti apa Pak yang nanti mungkin dihasilkan dari Sami Pak, apa tadi, Sami Sapro, gitu Pak? Iya. Yang mungkin saya rancang ini masih diangan-angan, kebetulan anak-anak tersebut pintar mengedit foto, kemungkinan dia akan disuruh buat poster, mungkin membuat komik. Tidak menutup kemungkinan nih anak-anak saya tuh budaya Bali narinya juga bagus, kemungkinan didesain, apalagi sekarang tokek apa TikTok namanya itu. Nanti mungkin TikTok dikirim 1 produknya untuk tari-tari daerah, kemungkinan gitu. Oke, bagus tuh Pak. Jadi itu karena anak-anak kita beragam pasti punya apa namanya sesuatu yang berbeda-beda. Bagus tuh Pak mengarahkan anak. Benar sekali. Dengan Itu juga arah ide-idenya. tujuannya. Oke, nah mungkin yang saya tanya ini setelah Bapak jelaskan semuanya, beri gambaran dan lain sebagainya, dan langkah konkret Pak, apa yang mau Bapak lakukan pertama kali untuk mewujudkan? Jadi ini langkah konkretnya aja Pak untuk mewujudkan. Iya. Nah, kalau langkah awal yang ingin saya wujudkan, anak-anak mengerjakan LKPD dengan basis digital dari aplikasi yang mungkin saya akan berikan. Itu dulu goalnya, karena dari LKPD tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran secara rutin untuk mereka bisa saya lihat dulu perkembangannya. Mungkin begitu Pak. Oh ya, jadi saya pastikan langkah pertama adalah membuat menyelesaikan LKPD tadi Pak, yang dibuat Bapak LKPD ya. dengan HP dengan digitalnya. Walaupun banyak tujuan lain, misalnya nanti tadi yang seperti program Bapak tadi ya. Tapi yang pertama ini Pak ya. Ya oke. Nah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, untuk memulai ini kapan kira-kira Bapak mau melakukannya? Nah, ini kebetulan di sekolah baru selesai UTS nih. UTS sudah mulai jeda, sedangkan di Senin depan sudah mulai ke pembelajaran tema berikutnya. Dan di tema inilah di hari Senin ini saya akan mulai untuk mengaplikasikan atau mulai melaksanakan program yang mungkin saya sudah pikirkan dari dulu Pak Haji. Oke, bagus itu Pak. Jadi kalau kita sudah punya rencana, itu lebih cepat lebih baik gitu Pak ya. Jadi Senin ini udah mau dilaksanakan. Oke. Nah, untuk memastikan nih Pak, bahwa Bapak akan melaksanakan kegiatan itu Senin depan, kira-kira siapa yang bisa Bapak percaya untuk memastikan akan berjalannya program ini Pak, atau kelas digital ini Pak? Yang tentunya saya akan bersama-sama jika pada saat saya tidak berada dalam kelas, saya akan mengajak rekan saya yang memang sudah dari dulu saya ajak untuk yang ada hubungannya dengan digital ini, teknologi IT ini. Ada teman saya yang memang pintar, itu yang saya akan ajak, ditambah lagi kepala sekolah yang mungkin akan
melakukan supervisi secara rutin supaya juga melihat saya melakukan tindakan ini secara konsisten. Oke, bagus Pak. Berarti semuanya udah siap sekarang. Jadi Nah, tinggal siap. pelaksanaannya gitu Pak ya. Oke Iya, Pak, benar nanti sekali. kalau memang ada foto-fotonya bisa kirimkan ke saya Pak nanti Pak. Iya, iya benar. Iya. Salah satunya nanti kemungkinan saya akan mengikuti jejak Pak Haji, Nah, produk-produk atau keberhasilan membuat LKPD yang saya akan terapkan, itu saya akan share di media sosial. oh, Saya mungkin akan mengetek Pak Haji, minta revisi perbaikan selanjutnya apa, sehingga nanti paling tidak keberhasilan Pak Haji saya tuh dapat imbasnya juga. wah. Gitu. Oke, terima kasih Pak kalau memang menginspirasi Bapak ya. Oke. Gimana nih setelah kita melakukan obrolan ini? Gimana rasanya Pak? Gimana perasaan Bapak? Sangat sangat luar biasa. Ternyata kalau ada hal yang dipikirkan itu hanya dalam pikiran saja, Betul, betul. terus mengiang-iang secara berkelanjutan itu menjadi kepikiran terus. Namun pada saat ini sangat luar biasa. Ide yang saya pikirkan itu sudah nyambung dengan ahli di bidangnya bersama Pak Haji yang memang beri gambaran dan tuntunan yang besar. Itu sangat senang sekali, sudah merasa Ya, keluar pikiran saya, Pak Haji. alhamdulillah Pak. Nah, berarti ini tinggal action aja lagi. Ya, Benar. mungkin itu saja perbincangan kita kali ini Pak ya. Moga-moga nanti programnya bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Tetap semangat ya. Amin, Astukari, terima Oke. kasih. Dan Ya. terima kasih banyak kembali saya sampaikan kepada Pak Haji. Dalam kesibukan Pak Haji telah berbagi, telah sharing, memberi tuntunan, memberi petunjuk untuk saya paling tidak mengikuti jejak Pak Haji sedikit demi sedikit. Mohon doanya untuk saya konsisten sehingga anak saya memang saya persiapkan di masa depan untuk pemanfaatan literasi digital dengan mantap Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Mohon maaf ini waktunya disita ya. Tidak apa-apa Pak. Oke. Iya, Oke. baik. Ya. Ya, kalau gitu saya juga permisi dulu Pak ya. Oke. Iya. Malam. Baik, Pak Haji. Baik. Ya. Oke, saya apresiasi dengan hasil coachingnya Pak Haji Ahmad ya. Iya, Nah, Pak. sekarang saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan coaching nih, terutama dapat teman bicara seperti Pak Made Suwirte. Iya, Bagaimana betul. pengalamannya? Ya, Perasaan. saya sudah senang gitu Pak, sudah bisa melakukan latihan melakukan coaching ini bersama rekan saya. Kebetulan coachingnya ini juga sangat mantap sekali. Artinya terjadi komunikasi dua arah gitu Pak, antara saya dan Pak Suwerta. Dan harapan-harapan beliau sungguh sangat bagus sekali ya, menggambarkan bagaimana program yang mau beliau lakukan itu adalah berpihak pada murid, ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu Pak yang saya dapat. Jadi saya sangat senang sekali Pak. Oke, luar biasa. Selanjutnya, kira-kira bagaimana Pak Ahmad nih menilai sendiri nih performa dalam tadi melakukan coaching itu? Oke. Mungkin kalau dari segi tirtanya ya, itu kalau boleh saya nilai sendiri mungkin sudah ada ya. Jadi saya melakukan menggali potensi-potensi dari si coach, kemudian ada actionnya, langkah-langkah yang akan dilakukan coach, kemudian ada komitmennya juga. Nah, untuk pertanyaan mendengarkan aktif, ya saya juga udah mendengarkan, mencoba memfokuskan diri untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah ada saya kira. Kemudian memberdayakan coach tadi udah banyak menggali apa-apa yang ada potensi-potensi yang ada di dalam diri coach. Memang mungkin saya akui mungkin dalam membuat pertanyaan bahasanya mungkin
agak kurang gimana gitu Pak. Nah, jadi ada, bahkan menurut saya kadang ada sedikit mungkin mana yang dulu yang saya tanyakan dan dunia. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Berarti dari anggapan Pak Ahmad itu sudah berjalan lancar, sekiranya sudah sesuai kriteria ya sama alur tirtanya. Nah, ini sekarang apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Inggih, silakan Bapak. Oke, di sini beberapa ada catatan sebenarnya ya. Jadi terkait yang pertama dulu, saya mengamati tadi saat Pak Ahmad melakukan coaching ya. Jadi saya lihat memang di alur tirtanya, jadi memang sudah muncul semua. Jadi dari tujuan terkait apa namanya identifikasi itu, rencana aksi sama tanggung jawabnya sudah beberapa muncul. Nah itu yang sudah sesuai dengan standar atau rubrik yang memang sudah ada. Oke. Terus terkait mendengarkan aktif, saya tadi lihat Pak secara keseluruhan ya memang sudah berjalan dengan baik. Terus nah ini yang lagi sebentar akan apa namanya yang perlu ditingkatkan, nanti saya akan kasih tahu dulu. Ini terkait secara umum dulu sudah berjalan dengan lumayan, alur tirtanya juga terkait kriterianya ini juga saya rasa Pak Ahmad sudah melakukannya. Dan dari sisi waktu juga, jadi karena menikmati alurnya, Iya Pak. memang tak terasa ya Pak ya. Iya betul Pak. Bagaimana pendapat Bapak nih terkait sesuatu yang udah dicapai ini? Iya Pak, betul Betul. kata Bapak, seperti Bapak katakan tadi, memang karena kita udah berbicara nyambung gitu Pak ya. Ya. Jadi setiap pembicaraan setiap pertanyaan dan jawaban itu saling kompak gitu. Oke, Ya, memang itu. Jadi tadi secara umum terkait pendapat Pak Ahmad juga dengan pendapat saya emang sejalan. Nah ini namun Pak ada sih beberapa hal yang sebenarnya saya tadi melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan sih sebenarnya nih Pak. Jadi beberapa tadi lihat memang di alur tirtanya sudah muncul semua, cuma di tujuan. Saya rasa kadang-kadang ini tergantung coachnya Pak. Ya. Secara tidak langsung Pak Ahmad belum bertanya, kadang-kadang si coach sudah langsung menyampaikan. Nah ini kalau terjadi seperti itu, alangkah baiknya nanti dijadikan bahan refleksi. Pada saat itu perlu ditekankan lagi. Jadi perlu Pak Ahmad tanyakan, kira-kira apa sih yang ingin dicapai betul dari Pak. hasil diskusi ini. Nanti itu menjadi penegasan. Itu akan menjadi sebuah penegasan yang akan kita sasar. Makanya yang tirta T itu dikunci sama tanggung jawabnya, itu yang terpenting. Jadi itu tadi secara langsung memang Pak Made Suwirto sudah menyampaikan, tapi di sini perlu seorang coach jadi mengunci lagi. Mengunci tujuan tadi Pak ya. Ya betul Ya, Pak. Memang tetap harus ditanyakan kira-kira tujuannya betul, ini seperti apa. Ini sebuah penegasan bahwa di alurnya itu menjadi tujuan yang pasti seperti itu. Itu perlu penegasan. Jadi beberapa saya lihat, nah di sini ada juga tadi sempat mungkin Pak Made sebenarnya sudah bercerita bahwa di awal dia sudah bercerita bahwa siswanya sudah memiliki HP. Itu di awal saya lihat. Nah, di pada saat mengidentifikasi, saya lihat Pak Ahmad bertanya itu terkait semua siswa apakah sudah punya HP itu. Nah, itu saya amati. Mungkin ini untuk di teknik ini perlu diperhatikan juga masalah ini. Apa namanya? Biar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Sebenarnya nggak ada masalah sih yang terkait ini. Cuma kayak mengulang itu jadinya. Padahal Pak seyogianya ini takutnya seperti ini, si coach itu merasa bahwa padahal saya sudah bilang bahwa sudah punya seperti itu. Nah ini hal-hal yang perlu dicatat. Ini saya sudah lingkari terus. Nah saya lebih banyak melihat si coach ya, si Pak Ahmad ini kadang-kadang pada saat melontarkan sebuah pertanyaan, sebenarnya di sisi coach itu masih bisa dikembangkan Pak. Oh gitu Pak. Ada tadi
seolah-olah dijawab, Pak Ahmadnya langsung balik lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayak ada contoh tadi, sudah sih menerapkan literasi digital, cuma di sana belum terarah gitu. Sudah menerapkan namun belum terarah. Nah, habis itu ternyata Pak Ahmad harusnya sudah mendapat poin kunci di sini. Jadi harusnya digali di sini. Dia sudah menerapkan tapi tidak terarah. Sekiranya hal-hal apa yang nantinya bisa digali dari sini, karena dia tidak terarah kan bisa kita harus tahu. Oh ternyata apa sih Pak Made ini dulu dilaksanakan, sehingga perlu seorang coach yang akan menarik benang merahnya di sini Pak, terkait ini. Jadi terkesan tadi beberapa ini sebenarnya perlu dikembangkan. Sebenarnya sudah baik Pak, perlu dikembangkan sebagai catatan. Terus ada lagi terkait itu dah. Nah, terkait tadi Bapak sempat nanya dukungan dari mana saja. Nah, itu terlihat di identifikasi itu belum sih muncul, bahkan Sami Sapro itu ya, sama goal 1 minggu 1 produk itu malah langsung muncul di di rencana aksinya. Padahal ini sesuatu hal yang harus dieksplor, dikembangkan lagi pada saat identifikasi, mungkin itu Pak. Jadinya kayak terkesan muncul Sami Sapro seperti itu. Padahal ini yang nantinya perlu ini. Sehingga nanti dukungan yang didapat itu pas nanti Pak. Tadi sudah dipaparkan dukungan, kalau ini sudah di awal sudah ada, otomatis pas dia Pak Suwirto itu akan mengarahkan ke sini. Jadi pada saat kepala sekolah itu dukungan apa yang diperlukan, otomatis dia akan mengarahkan ke program ini. Oh ternyata goal ini 1 minggu 1 produk, berarti saya harus seperti apa gitu. Jadi peran kepala sekolah itu seperti apa di saat program ini, seperti itu. Itu terkait Sami Sapro juga goal 1 minggu 1 produk. Nah itu sebenarnya di proses identifikasi itu Pak, memang harus perlu digali. Bagaimana pendapat Bapak terkait yang tadi, apakah mungkin ya betul Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk tujuan mungkin memang saya rasa sepanjang perbincangan tadi saya tidak mengunci di akhir ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir tadi kata Bapak Sami Sapro, saya itu melihat memang potensinya bagus Pak. Cuman Koci menurut saya nanti meluas. Jadi saya kembalikan lagi yang prioritasnya yang mana. Nah, jadi ternyata prioritas pertamanya yang diterapkan itu adalah memberikan LKPD begitu Pak. Iya. Nah, jadi saya tadi tidak mengejar lagi yang Sami Sapro-nya. Tapi masukan Bapak sangat baik sekali. Memang harusnya saya menggali semuanya ya. Nah, mungkin setelah menggali baru saya tanyakan prioritas yang mana seperti itu. Mungkin begitu, Pak ya. Karena mungkin dari alur yang setelah dipaparkan nanti akan terlihat nih. Siapa tahu nanti ada memang ini saling keterkaitan Pak. Memang program-programnya ini. Mungkin itu yang nanti sebenarnya Pak ingin gali lagi. Oh ya. Jadi memang benar Pak sudah mensiasati itu dengan menanyakan mana prioritasnya. Gitu. Jadi sudah. Berarti gimana Pak? Sudah pas terkait ini? Sekiranya bisa dikembangkan. Nih Bapak sudah luar biasa nih. Saya lihat memang luar biasa sekali perjalanan, karena saya melihat tidak semudah yang kita bayangkan dalam pelaksanakan coaching itu Pak. Sekarang saya lihat Pak, apalagi dengan alurnya itu sudah encer banget. Saya lihat Tirta, sesuai kata Tirta ya, encer banget. Itu poin-poinnya secara umum sudah, itu secara spesifik saya perlu kembangkan lagi. Terkait pertanyaan berbobot juga sebenarnya sempat tadi ditekankan kembali lagi, apa langkah yang harus diterapkan di beberapa hari itu. Memang bagus sekali, memang menghindari kata-kata seperti mengapa, itu cocok sekali, udah pas sekali ini terkait tentang ini. Jadi di mendengarkan aktif itu sudah memang terlihat jelas sekali, cuma itu yang sesuatu yang perlu dikembangkan terkait pada saat jawaban dilontarkan ada kata kunci, gali lebih banyak Pak. Oh gitu. Ya itu yang perlu
Sejauh ini sih sebenarnya sudah bagus sekali, Pak. Nah, dari diskusi kita nih, Pak, hari Iya, Pak. ini apa yang sudah terbayang nih akan Pak Ahmad lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Oke. Ya, mungkin Pak, yang perlu saya tingkatkan adalah fokus mungkin ya, Pak ya. Fokus dengan jawaban Koci supaya alur Tirta yang tadi dari T, I, E, R, T, A-nya bisa dikunci semuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa tadi untuk lebih bisa menggali lagi, Pak. Nah, mungkin ini perlu kemampuan, perlu berlatih dan terus berlatih agar bisa saya menggali coach saya supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu, Pak. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Pak. Berlatih dan terus berlatih, Pak. Oke, luar biasa nih, Pak. Jadi memang kapan kira-kira dilakukan tuh, Pak? Terus siapa yang kira-kira bisa diajak membantu Bapak nanti untuk mengembangkan area ini, kompetensi ini? Ya, nanti mungkin di luar jam-jam pelajaran saya bisa ajak teman ya untuk melatih coaching saya terutama pada area-area yang tadi. Kebetulan punya teman juga itu Pak Udin, Mbak ya, teman sama-sama ngajar matematika juga, mungkin karena sama apa namanya semapel mungkin bisa lebih kolaborasinya lebih dapat gitu. Ya. Oke, luar biasa nih, Pak. Ini dari hasil pengamatan ini saya sudah catatkan ini dengan baik, Pak. Ya, Jadi ke terima kasih, Pak. dalam formulir supervisinya ini nanti ini akan dijadikan bahan refleksi, Pak. Dan evaluasi nantinya Pak Ahmad biar bisa meningkatkan performanya. Ini luar biasa. Saya sudah nggak bisa berkata-kata sebenarnya nih, Pak, terkait teknik coaching yang Pak Ahmad praktekkan ini sudah sungguh luar biasa nih. Terus, Terima kasih, Pak. oke, apa yang Bapak rasakan nih dari proses ini, Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah proses ini berlangsung? Ya, alhamdulillah sudah tegangnya kurang, Pak. Ya. Di awal tadi mungkin karena ini pertama kali di supervisi berkaitan dengan coaching, Pak. Jadi memang agak sedikit gugup, tapi setelah dijalani seperti yang Bapak bilang, sesuai dengan konsep Tirta, kita mengalir seperti air seperti Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Dan masukan Bapak juga sangat baik sekali, itu memotivasi saya, Pak, untuk lebih belajar lebih baik dan lebih baik lagi, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi luar biasa ya, Pak. Jadi untuk kegiatan supervisi ini tidak berhenti sampai di sini, Pak. Jadi kita akan terus tingkatkan secara berkala, Pak. Jadi nanti kita akan atur jadwal lagi, Pak, untuk pertemuan supervisinya. Oke, kita karena sudah larut nih, kita akhiri sampai di sini aja, Pak. Iya, Pak. Pokoknya selamat berjuang, Pak. Pokoknya udah luar biasa sekali. Ayo.